Kita ingat pada waktu Paus Leo ke-14 tampil pertama kali di balkon, yang disampaikan kepada kita semua, baik yang ada di lapangan Santo Petrus pada waktu itu, maupun semua orang yang melihatnya, entah itu secara langsung pada saat yang sama, entah sesudah peristiwa terjadi, melihat video-video yang kita jumpai, pesan penting disampaikan oleh Paus Leo ke-14. La pace sia con tutti voi e la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. Damai sejahtera menyertai kalian semua. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Mereka memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi, pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi
kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita perhatikan sabda Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil pada hari ini, terutama terkait dengan pesan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada para murid-Nya. Kita ingat pada waktu Paus Leo ke-14 tampil pertama kali di balkon, yang disampaikan kepada kita semua, baik yang ada di lapangan Santo Petrus pada waktu itu, maupun semua orang yang melihatnya, entah itu secara langsung pada saat yang sama, entah sesudah peristiwa terjadi, melihat video-video yang kita jumpai, pesan penting disampaikan oleh Paus Leo ke-14. La pace sia con tutti voi e la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante, proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. Damai sejahtera menyertai kalian semua, menyertai keluargamu, menyertai hidupmu. Damai sejahtera ada bersamamu. Suatu pesan yang memang secara sengaja dipilih oleh Paus Leo ke-14, sebagaimana Kristus yang bangkit mewartakan damai sejahtera bukan hanya kepada para murid, tetapi juga kepada dunia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di sini kita mengalami bagaimana kebenaran Injil langsung diwartakan oleh Paus Leo ke-14. Warta damai sejahtera menjadi sangat penting, fundamental, esensial sekarang ini, ketika dunia dengan mudah ditandai kebencian, peperangan, kekerasan, bahkan merusak lingkungan hidup ini. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus disampaikan kepada kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, damai Tuhan tentu saja berbeda dengan damai yang ditawarkan oleh dunia. Perdamaian yang ditawarkan Tuhan kita Yesus Kristus disertai dengan pengorbanan, penderitaan, penganiayaan, bahkan kematian karena pembunuhan. Namun, semua situasi negatif itu bukanlah akhir
dari segala-galanya. Di balik semua itu, kebangkitan Tuhan menjadi model damai sejahtera kita. Maka damai sejahtera yang meskipun tidak mudah digapai, diterima, dirasakan, tetapi damai sejahtera itu akan bertahan sampai akhir. Damai sejahtera itu bersifat lestari. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Adam yang baru, membawa penciptaan yang baru, membuat pintu surga yang ditutup akibat dosa Adam dan Hawa leluhur kita, dibuka kembali oleh Kristus. Demikian juga Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pembawa damai sejati, membawa kita bukan seperti Musa dalam perjanjian lama, melainkan sebagai Musa baru yang membawa kita masuk menuju tanah terjanji, yaitu kehidupan surgawi. Kehidupan surgawi ini tentu saja bukan soal nanti sesudah kehidupan di dunia selesai, tetapi juga bisa dirasakan dan dihadirkan sekarang ini juga, saat kita bisa saling menjadi tanda damai sejahtera di antara kita. Mari kita saling mendoakan agar sebagai murid-murid Kristus, kita senantiasa menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kalau ada orang yang mengaku murid Kristus, tapi yang diwartakan bukan damai, sebaliknya kebencian, kemarahan, serangan-serangan terhadap orang lain, dapat dipastikan bahwa dia tidak sedang menghayati kebenaran dan kasih damai sejahtera Kristus, tetapi sedang dikuasai oleh kekuatan setan. Dan karena itu Tuhan kita bersabda bahwa kuasa setan itu tidak akan pernah bisa menghancurkan dan mengalahkan kita. Mari dengan semangat damai sejahtera yang diwariskan Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita, kita saling menjadi tanda damai sejahtera di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita, semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.